Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sunurmin. Saya dari Pendidikan Ekonomi FK IP UHAMKA. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk web tour terkait Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Kemendikbud Republik Indonesia. Oke, sebelum itu jangan lupa dinonton ya teman-teman. Terima kasih. Nah, baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang mind mapping terlebih dahulu yang telah saya ringkas sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang PSMK Kemendikbud.go.id, yang mana di kemendikbud.go.id ini dimuat oleh beberapa bagian. Yang pertama ada profil, tata kelola, penilaian dan penjaminan mutu dan kurikulum. Terus ada kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Nah, setelah itu kita next ke bidang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Nah, yang dimana bidang penilaian dan penjaminan mutu dan kurikulum ini pun memiliki 15 bagian, yang mana terdiri atas self-assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, tem kreatif guru SMK Indonesia KKGS 2020, terus ada peraturan-peraturan. Nah, terus lanjut dengan model pembelajaran, penguatan pendidikan kreatif, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory, dan teknopart. Terus ada event bidang penilaian atau kurikulum. Terus kita next ke dokumen kurikulum, yang mana di dokumen kurikulum ini di dalamnya pun ada beberapa bagiannya. Nah, yang pertama ada menu dokumen penilaian, dokumen pembelajaran, peraturan-peraturan, terus ada sosialisasi kurikulum. Next, kita lanjut ke dokumen pembelajaran. Nah, di dokumen pembelajaran ini pun sama. Di dalamnya ada bagian-bagiannya lagi. Nah, apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama ada spektrum keahlian SMK atau MAK, terus ada struktur kurikulum SMK atau MAK, terus ada KI dan KD SMK atau MAK, Perdikjen Dikdasmen nomor 646 garing D.D5 garing KK garing 2018. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Next, kita lanjut ke dokumen penilaian. Yang mana di dokumen penilaian ini sama halnya dengan dokumen pembelajaran, yang mana di dalamnya ada beberapa bagiannya lagi. Yang pertama ada ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian kompetensi keahlian pedoman untuk 2018-2019, dan ada sosialisasi dan pelatihan raport SMK dan ujian paket kompetensi. Oke, next kita lanjut ke standar nasional pendidikan SMK atau SMA Permendikbud nomor 34 tahun 2018, yang mana di dalamnya itu berisi tentang peraturan-peraturan. Oke, next ke sosialisasi kurikulum. Nah, di sosialisasi kurikulum ini sama pun dia di dalamnya ada beberapa bagiannya lagi. Nah, bagian pertama ada sosialisasi kurikulum spektrum dan struktur kurikulum 2018, dan yang terakhir ada panduan aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.
Nah, itu saja mind mapping yang telah saya ringkas, dan selanjutnya kita akan buka tentang psmk kemendikbud.go.id. Nah, di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan ini dia terdiri atas beberapa poin, yaitu ada menu, tata kelola, penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum, terus ada kelembagaan sarana prasarana, peserta didik dan tata usaha. Namun kali ini saya akan membahas tentang penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum. Kita buka dulu ya. Nah, di bidang penilaian atau penjaminan mutu dan kurikulum ini, seperti yang sudah saya jelaskan di main mapping terlebih dahulu, bahwa di sini ada 15 poin. Nah, kali ini saya hanya akan membahas tentang dokumen kurikulum. Sebelum itu kita buka dulu ya, apa aja sih yang ada di dalam dokumen kurikulum itu. Nah, di dokumen kurikulum SMK ini ada beberapa poin diantaranya, yaitu ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, sebelumnya saya membahas terlebih dahulu tentang dokumen pembelajaran. Nah, di dokumen pembelajaran itu ada spektrum keahlian, terus ada struktur kurikulum, terus KI dan KD, dan ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum, yang mana spektrum keahlian ini Nah, di spektrum keahlian yaitu jenis program pendidikan serta penyelenggaraan rambu-rambu serta acuan dalam membuka dan mengembangkan program pendidikan pada SMK. Nah, dan ini sudah diatur oleh Jenderal Pendidikan Dasar Sekolah Menengah. Dan kenapa harus ada spektrum keahlian? Karena di sini telah menimbang sesuai dengan tuntutan pengembangan kurikulum ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Kemudian, jenis program pendidikan spektrum keahlian diorganisasikan dalam bentuk bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, bedanya dari ketiga poin ini adalah kalau bidang keahlian itu kumpulan program keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik dan memerlukan dasar kajian yang sama. Sedangkan program keahlian yaitu kumpulan kompetensi keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik dasar-dasar keahlian. Sedangkan kompetensi keahlian suatu program pendidikan pelatihan yang didasarkan atas tugas-tugas
pada jabatan pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan durasi satuan pendidikan menengah 3 sampai 4 tahun. Sedangkan struktur kurikulum kalau struktur kurikulum itu dia lebih di struktur kurikulum ini dia memuat tentang UKK. Nah, apa sih UKK itu? Nah, UKK itu adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum berkompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Nah, sedangkan KI dan KD di sini dia memiliki 10 per dirjen Dikdasmen, yang mana dia membahas tentang muatan kewilayahan. Tujuan KI dan KD mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu aspek kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, di aspek-aspek semuanya dicapai melalui proses pembelajaran, ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan lain-lain. Dan di sini terdapat kompetensi inti. Nah, di KI dan KD SMK atau MAK ini dia terdapat kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Yang mana kompetensi inti 3 itu berisi tentang pengetahuan, sedangkan kompetensi inti 4 berisi tentang keterampilan. Itu. Nah, semuanya ini saling berkaitan satu sama yang lainnya. Sedangkan kita lanjut ke pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum. Dari keempat ini, nah di sini ada 10 bagian, yang mana yang pertama ada materi umum, yang materi 1 tentang dinamika perkembangan kurikulum, penyusunan soal, USBN, kebijakan dan konsep PPK K13, bagian 4 tentang konsep penguatan literasi, yang kelima tentang panduan pelatihan pendampingan K13 SMK guru sasaran, terus ada spektrum keahlian SMK, analisis SKL, KI, dan KD, analisis materi IPK, dan yang lain-lain. Nah, kita lanjut ke dokumen penilaian. Nah, dokumen penilaian ini dia terdiri atas beberapa bagian lagi, yang diantaranya ada ujian kompetensi keahlian, ujian nasional,
Dan ada ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi, dan ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK. Yang mana ujian kompetensi keahlian atau UKK yaitu proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Sedangkan UN, ujian nasional di sini dia belum ada terdiri atas pos UN 2018-2019, kisi-kisi UN teori kejuruan, kisi-kisi UN bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. 3 mapel. Nah, di 3 poin ini belum ada yang terbaru. Nah, jadi mereka masih menggunakan yang ini. Sedangkan ujian sekolah berstandar nasional itu dia memuat tentang pos USBN, kisi-kisi, terus ada kisi-kisi di sini ada kisi-kisi USBN kurikulum 2006 dan kisi-kisi kurikulum 2013. Nah, USBN ini adalah pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan. Nah, di sini ada ujian paket kompetensi. Di sini ada nomor data available. Di sini juga belum ada yang terbaru. Semoga saja ada yang terbaru. Nah, terus di sini ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK. Nah, di sini ada 6 bagian di dalamnya, itu ada aplikasi e-raport SMK 4.1.0, panduan e-raport SMK versi 4.1.0, panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter. Terus ada panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018-19, pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, selayang pandang pengembangan e-raport. Nah, di dalam ini di dalam sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK ini ada perencanaan penilaian. Nah, penilaian apa saja yang dinilai sebagai pengetahuan? Itu ada sikap, keterampilan, pengetahuan, dan remedial. Nah, laporan hasil belajar, ada catatan akademik, penilaian karakter, keahlian, dan lain-lain. Dari hasil 4 poin tadi saling berkaitan. Karena kenapa? Karena dari masing-masing poin yang tadi itu bisa masuk ke dalam penilaian e-raport juga gitu. Terus kita pindah ke peraturan-peraturan. Nah, di peraturan-peraturan di sini ada standar nasional pendidikan SMK-MK yang terdiri dari 10 Permendikbud. Nah, ini dia 10 tadi. Namun kali ini saya belum bisa membuka satu persatu berhubung laptopnya lagi bermasalah, takut pas dibuka nanti laptopnya mati.
Nah, ini dia 10 Permendikbud SMK dan MK. Nah, kita lanjut ke sosialisasi kurikulum. Nah, di sosialisasi kurikulum ini di mana di dalam di mana terdapat video yang diupload pada tanggal 5 Juli 2018. Nah, video ini teman-teman bisa nonton di YouTube ya. Nah, namun sayang tidak bisa dibuka, kok laptopnya mati. Nah, lalu di sini ada dokumen dan kita buka yang. Nah, di dokumen ini ada resumen tentang sosialisasi dan struktur kurikulum 2018. Nah, di dalam sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018 ini ada perubahan jumlah materi, perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi dan keahlian. Nah, di sini di perubahan di sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018 ini di sini dia lebih singkat beda dengan SK Dirjen Permendikbud. Dia di sini dia menghilangkan di bagian bidangnya. Jadi dia lengkap 3 tahun dan 4 tahun. Nah, di sini dia lebih singkat gitu. Nah, dan mungkin banyak yang teman-teman pertanyakan terkait Perdikjen nomor 06 nomor 07 tahun 2018 yang mana sejak kapan sih diterapkan dan untuk kelas berapa saja. Nah, bagi sekolah yang sudah melaksanakan K13, maka Permendikbud tersebut berlaku untuk kelas 10 dan 11. Sedangkan kelas 12 melanjutkan kurikulum yang lama. Dan bagi sekolah yang baru melaksanakan K13, maka Perdikjen tersebut berlaku untuk kelas 10 saja. Sedangkan kelas 11 dan 12 melanjutkan kurikulum yang lama atau KTSP. Mungkin itu saja web tour kita kali ini. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.